Halo semua, kali ini gue ZR bakal buatin salah satu video. Ini permintaan dari salah satu komentar di TikTok maupun di YouTube. Oke, untuk yang pertama kemarin itu ada yang minta lagi buatin tentang cara entry quarter 2 nya. Nah, quarter 2 itu udah sering gue bahas ya. Cuma untuk penjelasan lebih rincinya gue belum pernah bahas. Oke, gue jelasin dulu di sini. Mana teksnya? Nah, di sini. Untuk quarter 1, aku bahas dari quarter 1 dulu. Quarter 1 ini suatu POI. Suatu POI di mana resisten ataupun support. Nah, di sini. Atau bisa juga pakai super sub. Nah, di sini untuk quarter 1. Nah, untuk quarter 2-nya. Untuk quarter 2 itu ini adalah POI kedua. Quarter 2. Di mana harga belum break. Tapi kita sudah tentukan POI. Semisal nih kita berada di SAU USD pada harga 3000. Ini di resisten. Nah, di resisten dia ini belum turun, belum konfirmasi turun. Tetapi ketika dia break sampai 2980, ketika dia break body pada area itu ada POI quarter 2. Di situ kita bisa tekan entry. Nah, tekan entry. Jika itu berhasil, maka di situ valid quarter 2-nya. Nah, untuk di time frame lain karena ada zona yang fresh, nanti dia akan kembali lagi ke quarter 2 ini. Nah, untuk harga yang di respect tadi akan menjadi likuiditas ataupun liquidity yang akan diambil. Nah, di situ kita bisa pakai konfirmasi lagi. Di situ mau pakai dia break atas terus break bawah lagi. Untuk konfirmasi bakal jadi ARC tentunya kan di situ. Karena ARC kan penurunan titik SNR yang menurunkan harga atau menaikkan harga secara impulsif di situ. Nah, itu untuk quarter 1, quarter 2. Untuk pertanyaan yang kedua kemarin, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di metode ini, logical SNR. Nah, untuk nomor 1 ini rekomendasi aja sih, karena ini pondasinya dari MSNR. Jadi kalian perlu pahami itu namanya storyline. Nah, storyline untuk mengetahui bias harga dari dia ini respect sedang menjalankan time frame mana, misal dari weekly to weekly ataupun daily reject weekly, seperti itu. Oke, yang kedua itu tentu POI ya. Nah, ini POI ada dua macam. Yang pertama itu ada zona fresh ataupun fresh POI. Untuk yang kedua itu SNR old ataupun SNR lama yang bisa kita gunakan kembali, seperti ARC ataupun resisten yang lama udah di break atas ini, udah break lalu dia kembali lagi. Nah, itu kan jadinya RBS yang gagal. RBS gagal itu tadi bisa jadikan POI entry. Di situ SNR out. Di situ ku namain SNR out. Oke, yang ketiga ini opsional sih. Yang ketiga opsional itu ARC-nya. Tadi udah aku jelasin ARC itu apa ya. Nah, cukup 3 poin ini sih. 3 poin ini. Ada tambahan lagi. Sebentar. Ini kan ARC untuk
menunjang pada zona SNR, entah resisten ataupun support, kita bisa pakai itu namanya super sub. Oke, aku perjelas lagi nih di sini apa itu super sub. Nah, ini nggak usah aku ketik ya. Super sub itu jadi di mana titik apa dia sebelum memasuki SNR, tentunya dia kan close candle biasanya gue pakai antara daily ataupun H4. Nah di situ apa super sub H4 tadi itu kan belum valid sebagai resisten ataupun support yang baru. Nah gitu. Jadi ketika dia valid sebagai support ataupun resisten, otomatis dia harus break super subnya tadi. Itu untuk entry pertama tuh, untuk entry super sub kita. Sorry berisik banget ya. Nah di situ jadi dia bakalan misal turun, kalau kita posisi di resisten, dia akan memvalidkan super sub tadi, dia akan turun sampai ke POI di satu time frame di bawahnya akan ada POI lagi, dia akan meretest kembali area super sub tadi yang kalian pakai sehari-hari itu sebagai resisten ataupun support yang baru. Di situ kalau udah udah valid jadi support, kita bisa pakai lagi untuk entry kedua. Hanya saja kalau super sub itu membantu sebelum terjadinya support ataupun resisten, kita bisa entry lebih dulu gitu. Oke, kita mulai dari ini ya, di chart aja lah. Kita bahas di PRSAU USD. Untuk storyline-nya gimana sih? Kita hapus. Pertama tentu bisa dari bulanan dulu kayaknya untuk time frame besar kan. Nah di sini XAU kelihatan bullish banget ya, di sini bullish banget. Bentar, di sini monthly-nya bullish. Untuk satu time frame di bawahnya tentunya pasti akan ada namanya retracement. Artinya di weekly dia perlu karena di sini tadi mau dibuat bullish ya, artinya di gue sampai nge-lag anjir. Weekly ini harus ada retracement. Di sini pun ada level penting dari monthly juga. Di sini sebagai super sub di atas. Tandain super sub di sini. Untuk monthly. Oke, kita ke weekly. Nah, untuk monthly kita akan mencari storyline monthly dengan cara weekly retracement sell ataupun dia break dulu. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini udah valid nih, tapi kan untuk retracementnya di bawah ya. Nah, di sini dia udah breakout sell. Artinya di sini udah valid storyline monthly dimulai. Oke. Nah, di sini super sub monthly di atas kan ya. Nah, di atas dari super sub itu terdapat resisten dari weekly. Resisten weekly ya. Tandain warna apa ini? Kuning aja deh. Nah, di weekly kita perlu turun satu time frame ke daily. Kita selaraskan dulu. Di sini ada area apa? Nah, kita lihat di sini. Di daily dia udah breakout nih. Set. Di sini berarti sesuai sama weekly. Jadi untuk memvalidkan time frame itu kita perlu identifikasi satu time frame di bawahnya. Nah, karena weekly kita cari breakout sell untuk retracement dari monthly, artinya daily harus support, maksudnya dia harus breakout sell juga. Nah, di sini udah ada konfirmasi
Dan di sini tadi ada resisten dari weekly ya, resisten weekly. Di sini pun ada QM dari weekly. Sorry. Di sini. Oke, kita akan turunkan time frame lagi untuk refine. Ada zona apa lagi di situ? Nah, oke, untuk secara storyline daily breakout H4 breakout buy di sini udah breakout buy. Nah, di sini bisa dilihat di sini H4 di sini nggak terlihat sih ada area yang sama karena di bawah kan ini support di bawah. Kita ke H1. Nah, di H1 bisa kalian lihat di sini ya. Di H1 di sini adalah titik ARC. Nah, di sini ARC. Kenapa di sini ARC? Kalian bisa lihat di sini sebelumnya harga itu udah break, terus dia di respect sama area ini. Maka tadi ku bilang kalau udah di respect kayak gini, ini bisa jadi konfirmasi. Mau langsung mau di break ke atas dulu lah, baru ke bawah bisa. Nah, di sini jadi titik SNR, banyak titik SNR-nya. Kalian bisa cari konfirmasi di sini. Benar, itu tandain dulu. Nah, di sini ya. Oke. Sini kalian konfirmasi bisa pakai M15. Di sini. Nah, di sini. Nah, untuk tipe konfirmasi ini ada dua ya. Itu tanpa konfirmasi harus disertai liquidity. Kalau tanpa liquidity, kalian bisa pakai konfirmasi double touch. Atau kalau kalian rela dengan resiko, kalian bisa langsung tekan entry. Nah, di sini kan ada likuiditasnya di sini. Nah, kalian bisa langsung tekan. Oke, di sini entry pertama nih. Nah, di ARC ini. Nah, stop lossnya bisa pakai 20 ataupun tambah spread 23. Gue biasanya pakai ini sih. Gak perlu yang tipis-tipis banget, boy. Oke. Di sini. Nah, ini targetnya sampai mana gitu kan. Kalau tadi tuh weekly, bisa pakai POI weekly sih. Nah, di sini entry 1. Nah, tapi untuk pastikan di time frame bawahnya nih ada zona fresh gitu. Jadi dia bakalan kembali lagi seperti itu. Nah, kayak gini. Dia ini sih karena ada suatu QM H4. Nah, QM H4 di sini. Jadi dia kembali lagi tuh. Karena di atasnya ada resisten. Kalian bisa tandain untuk yang baru, resisten baru. Untuk SNR ini warna kuning, biru sama ARC hitam ini adalah zona lama SNR all. Nah, di sini. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian bisa pakai ini sebagai POI untuk H4. POI H4. Lalu di titik QM yang ini kalian bisa pakai sebagai quarter 2. Cuma kita lihat nanti di respect atau enggaknya. Kita perlu sesuaikan sama H1 juga. H1 tuh di area itu tuh ada apa gitu. Nah, di sini. Ini di H1 nih. Nah, di sini. H1 sebagai resisten juga. Nah, di sini ada likuiditas juga. Kalian bisa tekan entry di sini sebenarnya. Tapi di sini tampaknya terkena SL. Coba ke M15. Untuk entry keduanya.
Nah, di sini kenapa dia karena dia ngambil titik ARC lagi di sini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan bisa refine lagi itu maksimal refine itu sebenarnya sampai M30 ya. Coba kita cek M30 dulu. Nah, lihat, kalian bisa lihat bahwa M30 tuh sebenarnya di atas, di atas. Jadi kalian bisa pakai konfirmasi. Kalian perlu lihat dulu reaksi di zona pertama ini. Ini untuk konservatifnya, karena di sini tadi dia udah ambil gitu loh. Atau kalian mau langsung entry di sini, kita ambil zona kuning ya, M30 kan paling kecil. Di sini pun nampaknya masih kena. Seperti yang tadi gue bilang, pakailah 23 pips, 20 pips tambah spread 3 pips. Ini jadi video merata ya, untuk akun standar ataupun bisa pakai cara ini. Nah, ketika dia udah break SNR ini, nah SNR lama ini akan menjadi titik entry juga di sini. Di sini yang mendukung SNR ini di M15 kan sudah terlihat di sini terbentuk suatu resisten. Nah, kalian perhatikan garis kuning ini. Ini kan sebelumnya super sub di M15. Ketika dia udah break lalu dia retest, nah dia turun tuh. Nah, di situ jadi konfirmasi second touch. Kalian bisa entry di situ. Ataupun kalian mau low risk lagi, kalian ambil yang kuartal 2-nya karena sejalan sama super sub. Ketika dia udah break, kalian bisa ambil entry di sini. Bisa ngambil entry mau di kuartal 2-nya. Nah, cuma kuartal 2 ini perlu disupport lagi sama time frame sebenarnya. Misal di sini kan M15 ya. Kalian perlu lihat tuh di H1 tuh di situ ada area apa gitu. Di H1, kalau di H1 nggak ada ke M30. Nah, di M30 di sini nggak terlalu jelas sih. Di sini benernya kayak apa sih namanya, QMM, tapi QMM lama kayak di situ. Tapi di M15 mungkin terlihat jelas di sini. Quarter 2 adalah Nah, di sini kan ada SBR-nya di respect. Nah, jadi touch pertama ketika masuk ke area itu lagi, ke area order quarter 2, karena ini udah konfirmasi jadi second touch. Nih, tinggal tentukan target untuk take profit, karena kalau dibahas semua ini kepanjangan coy. Sampai area weekly. Untuk TP itu sebenarnya bisa bertahap sih, di daily bisa, tapi sini karena kita follow storyline, otomatis kita akan targetkan itu sampai area ini breakout weekly. Kalau kita follow storyline, kita tahu di arah market nih mau kemana sih, storyline daily terus weekly itu ada hubungan antara time frame tersebut. Ibaratkan itu cuma bapak, ibu atau anak gitu. Nah, jadi ketika bapak itu bilang A atau mau turun, ketika ibunya ngeyel
anak harus tetap ikut bapak. Nah kayak gitulah, itu secara apanya ya, secara simpelnya seperti itu. Nah di sini kan udah masuk ke time weekly, tapi dia naik lagi. Kita ke daily sebentar. Nah sini daily, tadi di sini daily udah breakout kan, udah sampai support weekly, tapi menurut monthly dia harus turun, cuma di sini ibunya udah nurut nih ya. Dia udah breakout ke bawah, artinya retracementnya dia hampat harus breakout buy. Nah, sini breakout buy, kan bisa ambil follow buy-nya dulu. Nah dia sampai mana? Sampai roadblock ataupun suatu POI di hampat ataupun daily, paling maksimal di daily di sini. Nah di sini ini yang di atas dihapus dulu deh biar enggak camu banget. Oke, kita ke lewat time frame daily dulu. Time frame daily. Nah kalian bisa lihat di sini aku tandain sebagai breakout sell-nya daily, tandain sebagai warna merah. Nah di sini area resisten daily. Nah kenapa dia tuh nggak sampai ke area daily, kok dia cuma hampat? Nah disinilah pembuatan liquidity tadi, dia harus follow time frame POI time frame sesuai sama storyline-nya dia. Ini aku tandain sebagai POI hampat. Di sini breakout sell jadi POI kayak di sini. Sini tandain warna biru. Nah seperti ini contohnya. Ketika harga ini masuk resisten, dia kan di sini di candle hijau ini kalian bisa lihat di sini 14.00, artinya 18.00 itu dia close. Nah di sini jadi area super sub. Untuk entry sebenarnya tuh quarter 2 itu konfirmasinya tuh agak high risk sebenarnya. Kalau untuk quarter 2 dia bisa respect, tapi ketika harga kembali dia menyapu likuiditasnya itu. Nah di sini udah tandain sebagai super sub di jam 18.00 close. Oke, kita akan cari kesamaan ataupun time frame H1 itu ada apa di situ. Nah ternyata super sub ini adalah quarter 2 dari H1. Quarter 2 di H1. Nah di sini H1 sama nih. Nah di sini ini suatu penjelasan dari yang tadi gue jelasin di awal. Ketika ARC ini turun secara impulsif, di sini kan turun secara impulsif. Di sini tadi kan ada tap ataupun harga yang menurunkan ini. Nah di sinilah jadi liquidity di sini. Ini jadi liquidity. Terus kita bisa lihat lagi di H4 jam berapa tadi? Jam 18.00 ya. Nah, di sini. Artinya dia masuk resisten, ada super sub. Ketika sudah masuk ke wilayah resisten ini tadi, dia membentuk suatu resisten baru. Ini nggak perlu tanda
tipis banget soalnya. Nah, di sini bagi resisten. Oke, kita ke M15 untuk cari konfirmasinya. Untuk buy-nya kita perlu cari nggak? Untuk buy-nya kita bisa cari juga nih, kelewat kan? Soalnya cukup panjang sih, apalagi sampai ke bawah terus buy lagi. Mungkin perlu beberapa setup ini boy. Nah, di sini tadi kan weekly ya. Ini belum di refine tadi. Kita perlu ke daily 4. Oke, di sini ada daily level. Daily level di sini. Refine lagi. H4, H1. Nah, di H4 ada 2 titik. Di sini ada QM. Tandain sampai biru deh. Itu QM, di sini ada support di sini. Nah, kemudian ke H1 juga deh. Buat lihat zona terbaik tuh di mana sih? Kalian bisa lihat di sini. QM tadi adalah ARC ya. Karena dia menaikkan harga secara impulsif. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Tandain sebagai ARC ya. Tandain sebagai ARC. Ketika SNR ini udah impulsif, maka titik destinasi ini tadi. Destinasi ini tandain pakai apa ya? Kotak aja deh. Destinasi ini tadi ini akan menjadi liquidity. Jadi di sini kalian bisa langsung entry sebenarnya. Tapi kalau mau low risk bisa pakai second touch. Kalau nggak dapat ya dapat SNR di atasnya gitu. Nah, karena situ ada likuiditas, jadi bisa langsung aja entry seperti ini. Bentar. Oke, di sini. Tadi SL-nya berapa ya? Kena SL kayaknya ini. 23. Setelah SL dia lari, boy. Oke. Nah, di titik SNR yang ini di hitam ini tadi. Di hitam ini. Itu kan SNR lama ya. Ini zona apa? Zona weekly. Nah, kalian bisa lihat ini reaksi. Dia bereaksi, itu kan jadi ARC itu. Nah, jadi ARC, dia break, lalu dia break atas lagi. Kalian bisa konfirmasi pakai M15. Nah, bentar. Di M15. Di sini. Nah, dia break, dia turun, dia naik lagi. Nah, di sini jadi konfirmasi second touch. Gandakan dulu. Sini. Di sini kalian akan targetkan tadi sampai zona ini kan H4 ya. Di H4 di sini. Nah, di sini. SL sekali. Nah, di sini SL. Nah, untuk yang support ini tadi super sub sama quarter 2 nya belum tak tandain sih. Nah, di sini. Di sini kita punya super sub. Super sub di sini. Ini tandain sebagai super sub. Super sub, lalu di sini ada QM. Nah, di sini QM. Ini bisa pakai quarter 2. Jadikan quarter 2 untuk QM ataupun mau di OCL ini juga bisa. Karena zonanya tipis. Lalu kita ke H1. Nah, di H1.
Nah di H1 tadi di sini super sub ini tadi jam berapa tadi close? Bentar. Jam 18, artinya jam 22 close nya dia. Satu dulu boy, nge-lag gua. Berarti kita bisa tandain di sini untuk pukul berapa? 17.00. Ini kayaknya nge-lag, Cok. Bentar. Di sini 18. Oh, 18 ya. 22. Nah, 22 closing. Ke H1. Nanti kita cari jam 9. Jam 9 di sini. Closingnya di sini. Nah, sini. Closing di sini. Dia break super sub nih. Break super sub. Tapi di bawah ada namanya support, ada ini, ada zona lama juga. Jadi dia harus ada kesamaan sama H1 gitu. Di sini kan zonanya jauh nih. Jadi kita perlu tunggu konfirmasi dulu. Jadi jangan semua trade itu diambil. Kita perlu tunggu antar time frame itu selaras dulu. Seperti ini kan udah jelas nih. Dia udah masuk, lalu di sini ada support M15 di respect. Ketika dia udah break, dia balik lagi ke area super sub gitu. Nah, di sini kan jadi entry kedua nih. Entry ketiga ya. Cuma yang pertama sell. Nah, di sini dia masuk. Nah, tuh kena tap kan. Di super sub masuk. Lalu di order quarter 2 nya ini dia udah break body, dia masuk lagi di sini. Nah, begitulah. Cuma untuk entry banyak kali ini nggak disaranin. Kalian bisa sesuaikan sama risiko kalian. Nah, ya untuk buy-nya udah tuh storyline. Kita lanjut ke ini tadi, ke H4 SNL. H4 resisten. Nah, pada ini dia udah break body atas. Dia break body bawah. Kalian bisa entry lagi di sini. Nah, untuk di video gue yang sebelumnya itu udah gue sampein juga sih. Kalian tuh bisa gunakan satu zona itu sebanyak 2 kali ya. Jika yang pertama kena SL, ditunggu dia break dulu. Nah, situ baru kalian entry lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita tandain dulu tadi super subnya di H4. Untuk di H4 tadi closingnya jam berapa? Di sini jam 14.00. Lalu closingnya jam 18.00. Ini pada sesi Asia. Kita tandain juga di H1 sesi Asia. Nah, di sini. Oke, di candle ini, OCL ini. Kita ke M15, kita udah tandain resisten H1, super subnya H4 yang berada di quarter 2. Ini hanya 6 pips
kita ke M15 ya. Untuk high probability adalah super sub-nya tadi itu dia sebelum masuk ke super sub H4 dia udah respect di time frame H1 sebenarnya kayak gitu. Tapi no problem karena di sini kan metode baku. Nah, di sini udah jam berapa ini? Nah, di sini closingnya jam 16.45 di sini. Udah break dari area super sub di sini. Udah break dan di sini ada resisten resisten H4. Kalian bisa tekan entry di sini di resisten H4. Di resisten H4 karena dia tadi konfirmasi di sini break body. Nah, di sini. Sini tentunya tekan SL stop loss 23 pips. Nah, di sini. Nah, setelah itu seperti tadi gue bilang, kita bisa pakai second entry ketika dia udah break lagi. Di sini. Di sini. Nah, di sini. Nah, ini untuk targetnya sampai area selanjutnya untuk di daily. Tentunya kan jauh ya. Kita ke weekly dulu deh. Weekly di bawahnya ada POI apa? Tentunya untuk TP pertama kita bisa pakai IRC ini. IRC TP1 tekan sebagai target. Nah, untuk TP2 di sini untuk open close level ini. Nah, kalian bisa sesuaikan sama daily itu. Cari titik yang fresh di sini. Di sini ada di daily level itu suatu ini nggak ada apa-apa sih karena supportnya di bawah. Artinya di sini udah nggak fresh. Nah, untuk di level ini level fresh weekly. Jadi area daily di sini. Kita bisa take profit di sini. Oke, video tentang ulasan storyline-nya kita lanjut di part 2 ya, karena terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di part 2. Ini kita tarik dulu deh. Dulu sampai lupa. Bentar. Nah, di sini kita tarik sampai ke target freshnya di sini di daily aja. Kita pakai daily. Dapat 1000 pips. Oke, kita lanjut part 2.